Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan. Dan kita akan bicara pada pertemuan ini tentang hal. Jadi kalau yang bicara yang lalu itu tentang mafail, ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, dan maf'ul bih. Ini ada mengistilahkan mansubat yang lain seperti hal, tamyiz, itu dikatakan afail. Ada beda, tapi enggak apa-apa lah, pokoknya sebut tahu enggak apa-apa. Enggak tahu enggak apa-apa. Jadi ada mafail, ada afail. Nanti kalau kita ujian ya saya minta dijawab apa, jadi hal gitu saja, enggak usah termasuk kategori itu, enggak usah. Soalnya merupakan kelompok, masih mustarok. Jadi ada hal, ada tamyiz, itu kan mustasna bi'illah, itu kan mustarok sekali. Nah, sekarang definisinya saya akan mengacu kepada buku kita Jami'ud Durus, yaitu wasfun fudlatun yudkaru li bayani hayatil ismi alladhi yakunul wasfu lahu. Ini kalau versi Alfiyah, al-halu wasfun dzuntisobin ati mufassirun limubhamil hayati. Dimang pertama al-hal itu wasfun. Ini untuk hal mufrad saya kira, wasfun kata sifat. Kata sifat itu apa? Jadi hal itu harus berbentuk kata sifat. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa musyabbah bismil fa'il, bisa isim tabdil, dan macam-macam. Nah, ya ini yang pokoknya semuanya kata sifat. Asmaul mubalaghah. Jadi beda dengan bukan sifat, tidak bisa. Contohnya yang bukan kata sifat, kata rojulun tidak boleh jadi sifat, jadi hal. Tidak boleh kata rojulun jadi hal. Jadi kalau yang jadi hal ya kata sifat, contohnya zahaba aliyun ilal jami'ati raqiban. Raqiban itu isim fa'il, maka dia jadi apa? Zahaba aliyun ilal jami'ati raqiban. Raqibannya itu berupa kata sifat. Ya, oke lah. Satu ya. Yang kedua, perlu diketahui bahwa hal itu harus fudlah. Fudlah itu apa? Begini, di dalam bahasa Arab, nahwu utamanya, itu ada istilah fudlah, adalah istilah umdah. Umdatul kalam itu unsur kalimat, unsur jumlah. Di dalam bahasa Arab itu jumlah itu hanya ada kan jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah, mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Itu namanya umdah.
di unsur kalimat. Kalimatnya itu aja, fi'il, fa'il atau mubtada, khobar, itu aja. Selain itu namanya fudla. Jadi maksudnya yang tidak termasuk unsur kalimat. Jadi kalau secara struktur bahasa seandainya tidak disebutkan itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak disebutkan itu tidak apa-apa. Jadi contohnya dzaba Aliyun ilal jamiati. Ali pergi ke kampus. Sudah, tanpa dijelaskan rokiban atau masyian. Nah ini itu, atau jarian, yaitu masyian bisa jalan, bisa lari, bisa naik. Itu seandainya tidak disebutkan itu tidak apa-apa. Itulah namanya fudlah, ya. Walaupun nanti dalam aspek makna mungkin ada yang harus, tapi secara struktur kalimat itu seandainya tidak disebutkan itu tidak apa-apa. Di jumlahnya itu sudah sempurna. Jumlah itu sudah sempurna, memenuhi syarat. Oke. La fudlah tadi yuzkaru li bayani hayatil ismi, untuk menjelaskan keadaan isim. Jadi yang dijelaskan itu isim. Nah, yang dijelaskan itu istilahnya kita katakan sohibul hal. Sohibul hal harus berbentuk isim. Jadi yang dijelaskan oleh fudlah tadi harus bentuk isim. Contohnya zahaba Aliyun ilal jamiati masyian. Masyian itu fudlah. Masyian itu kata sifat. Dia menjelaskan mana? Menjelaskan Aliyun. Isim. Zahaba Aliyun. Ali itu pergi. Nah, perginya apa? Dalam keadaan pergi kampus dalam keadaan bersama ada dengan berjalan kaki, masyian. Ini jadi yang dijelaskan itu keadaannya isim, yang isim itu waktu itu yang dikenakan oleh fiil. Bisa fiil pokoknya menjadi ini soalnya di sini buku saudara nanti amil halnya tidak harus fiil. Tapi kalau dulu yang awal-awal masih itu ya mungkin nggak apa-apa lah. Di sini harus dikembangkan nanti itu, dikembangkan tidak harus fiil. Kalau zaba Aliyun ilal jamiati masyian, berarti isimnya Ali itu kan isim. Itu dijelaskan oleh zaba. Zaba Aliyun, Ali itu pergi. Loh, perginya bagaimana? Nah, itu hayahnya kan, perginya gimana? Itu namanya hal masyian, ya masyian. Jadi itu beda dengan maf'ul mutlak kemarin. Maf'ul mutlak itu memang harus berbentuk masdar, ya. Dan dia itu fungsinya apa? 3, takkid dan 5 nahu, untuk menguatkan makna fiilnya, bayanan linauihi, menjelaskan macamnya pekerjaan itu, bentuknya bukan adadi atau jumlahnya, atau sebagai pengganti dari pengucapkan masdar, antara mengucapkan fiil. Jadi masdar sebagai pengganti. Ini kalau maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu menyangkut kepada fiilnya, yang dijelaskan itu fiilnya. Tetapi kalau hal itu yang dijelaskan itu isimnya. Maka di dalam bab maf'ul mutlak itu kadang-kadang ada pengganti masdar, ya, kan masdar awalnya masdar, dia boleh kata sifat. Tapi kalau sifat itu menjelaskan fiil, perilaku, namanya bukan hal, namanya maf'ulun mutlak. Contohnya uzkurullaha katsiran. Katsiran kan kata sifat. Katsiran kata sifat, sifatun musabbah. Tapi katsir itu yang dijelaskan katsir bukan orangnya,
tapi zikirnya. Uzkurullaha, ingatlah kamu kepada katsiran dengan banyak, Ini banyak itu yang banyak zikrunya. Ini bedanya. Kita dalam sisi makna beda. Beda dengan maf'ulun, beda dengan hal. Kalau hal itu yang dijelaskan orangnya. Ini kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghir kata sifat, katsir kata sifat, shaghir kata sifat. Tapi shaghir di sini menunjukkan ninya. Sebagaimana orang tuaku mendidik saya shaghiran sewaktu kecil. Saya itu dalam keadaan kecil, dia dididik oleh orang tua itu. Di shaghir menjelaskan isim. Itu hal. Kalau menjelaskan fi'il maf'ulun mutlaq. Fal yabqu katsiran wal yadhaku qalila. Fal yadhaku katsiran. Yang katsir apanya? Dohkinya. Bukan wawu. Ikut wawunya itu. Ini. Jadi ini kan wawunya tidak dijelaskan zikirnya. Wal yabku yang dijelaskan nangisnya. Fal yatahaku fiilnya itu yaitu tertawanya itu. Wal yabku katsiran. Yang banyak yabkunya itu namanya maf'ulun mutlaq. Jelas ya. Jadi nanti kalau ada jumpa sama-sama kata sifat, sama-sama nasab, ya sama-sama nakiro, itu jadi apa? Sampai harus tahu makna. Jadi kadang-kadang ini bolak-balik ya bisa makna menentukan i'rab atau i'rab menentukan makna. Ini kita baca dulu tahu bacaannya, atau kita sebelum baca harus tahu maknanya dulu. Itu kadang-kadang simultan macam itu, bisa sana bisa sini bisa. Oke. Ini ya. Jadi alladzi yaqul wasfulahu. Jadi sifat itu yang menjelaskan tadi. Jadi lebih baik di alfa itu al-halu wasfun yang dibaca sebelum tisobin arti yang datang sifat itu. Mufassiron menjelaskan limubabil hay'ahnya isim tadi yang mubham. Oke ya. Jadi biasanya dari unsurnya ada amilul hal berbentuk fi'il. Nanti juga bisa boleh amilul hal itu berbentuk kata-kata yang ya'malu amalal fi'li. Tapi nanti aja lah itu. Pokoknya fi'il ini ya. Terus amilnya itu ya ada amil itu ini fi'il itu jadi amil. Terus ada shahibul hal itu yang dijelaskan. Ini harus berupa isim bisa jamid dan harus yang banyak ma'rifat. Nanti boleh nakiro ketentuan yang lain. Kemudian hal itu harus nakiro. Hal harus nakiro. Walaupun ada hal yang ma'rifat walaupun jarang. Ya. Ini yang umumnya aja dah. Jadi halnya harus nakiro, sahibul hal harus ma'rifat, amilul hal itu bisa fi'il atau syibhul fi'il. Ya. Dah itu penjelasan tentang hal. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui ya ini yang perlu kita ada sekarang saja, enggak usah banyak-banyak. Saya ikut aja. Saya lagi tuh sekarang bicara macam-macamnya aja lah, macam-macam hal. Jadi kalau sudah paham hal terus kita itu ada macam-macamnya hal. Hal itu macamnya ada, bisa dilihat dari aspek mana. Melihatnya itu bisa kalau dari sisi arti atau dari sisi bentuk-bentuknya itu beda ya. Kalau dari sisi arti itu ada di sini ada maknanya ada al-haqiqiyah
ada hal sababiyah. Ya. Sama dengan besok kita akan bicara ada naat hakiki, ada naat sababi. Ternyata hal itu juga ada hal hakiki, ada hal sababi. Saya kira ini sama saja. Kata hal yang hakiki itu yang menjelaskan hayatul ismi tadi. Jadi contohnya zaba aliyun ilal jami'ati raqiban. Kata raqiban itu menjelaskan kepada Ali. Ada sahib. Itu namanya hal hakikiyah. Dari si maknanya. Tidaba aliyun ilal jami'ati masyian boleh, raqiban boleh, mutarajjilan boleh. Jadi kata-kata masyian, mutarajjilan, masyian atau raqiban itu menjelaskan ahli. Itu namanya hanya hal hakikiyah. Kalau hal sababi itu tidak menjelaskan sahibul hal, tapi menjelaskan sesuatu yang terkait dengan sahibul hal, ya, yang terkait. Bisa sama zaba, jangan zaba ya. Jadi ini ada ini raqibtul farosa ghaiban sahibuhu. Nah ini ya, bisa ini bisa juga. Raqibtu farisan, saya naik kuda. Kuda tadi khalaqon ini raqibtul farosa pakai al. Raqibtul farosa karena syaratnya sahibul hal harus ma'rifat. Halnya harus nakiro. Raqibtul farosa saya naik ghaiban khalikoni, keadaan itu yang tidak ada. Yang tidak ada bukan farosnya, tapi ghaiban sahibuhu, pemiliknya tidak ada. Saya naiki unta yang pemilik khalaqoni unta tadi tidak ada pemilik. Jadi menjelaskan pada sesuatu yang terkait dengan tadi sahibul hal, ya. Sama dengan naat lah. Kalau naat hakiki menjelaskan kepada man'ut, kalau naat sababi menjelaskan sesuatu yang ada ta'aluk kepada man'ut. Dan ini hal juga itu. Kalau hal hakiki menjelaskan kepada sahibul hal, kalau hal sababi menjelaskan sesuatu yang terkait dengan sahibul hal. Ini. Jadi ada juga zaba aliyun ilal jami'ati, yang raqiban atau enggak bisa itu. Kalau yang raqiban ya enggak bisa. Kalau raqiban ya Ali ya. Ini tadi yang sebut tadi. Jadi raqibtul farosa ghaiban sahibuhu. Jadi raqibtu farosa raqiban sahibuhu. Ini ra'aitu aliyan mahmudan, ya, abuhu, boleh ya. Ra'aitu aliyan, saya melihat Ali mahmudan, yang terpuji. Yang terpuji siapa? Abu, bapaknya Ali, bukan alinya. Kata-kata mahmudan itu menjadi hal. Aliyan sahibul hal, karena dia itu isim ma'rifat. Jadi ya bisa. Kalau naat nakirah sama nakirah ma'rifat ini kan beda. Karena sahibul hal harus ma'rifat, halnya harus nakirah. Ya, dilihat ya. Jadi ada itu aja, banyak yang ada atau mau yang enggak usah, ada hal hakikiyah, ada hal sababi. Kemudian berikutnya ada hal mufrad,
ada hal jumlah, ada hal sibhul jumlah. Ini ada hal. Kalau hal mufrad ya tadi, kalau hal itu terdiri dari satu kata. Jadi kita harus ingat lagi, di mufrad itu di sini lawan katanya jumlah. Sama dengan khobar mufrad, khobar jumlah, hal mufrad, hal jumlah. Kalau hal itu mufrad, maka dia harus berupa kata sifat. Tidak boleh hal itu tidak berupa kata sifat. Ya, ini di sini buku saudara itu ada ya, yang tidak itu ada. Yang ya ada, tapi nanti enggak usah lah. Seperti ini kalimat inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ini kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ini kan Qur'anannya kan tidak bisa jadi hal kan. Inna anzalnahu, saya menjelaskan, menurunkan kitab. Ini Qur'anan itu bukan kata sifat, tapi dia bisa menjadi hal karena dia diberi sifat. Jadi saya menurunkannya Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Kan Quran itu gimana qiraah bacaan. Ini boleh di masdar itu menjadi kata isim jamid menjadi hal, kalau tapi syaratnya dia harus dijelaskan, diberi sifat. Ini ada nanti. Fatamat salalaha basyaron sawiya. Nanti sudah juga nanti kalau di Quran juga. Fatamat salalaha basyaron sawiya. Sawiya itu basyaron jadi hal, sawiya menjadi naat. Nah ini kenapa basyaron bisa menjadi hal isim jamid, karena diberi sifat kata-kata sawiya. Oke, itu mufrad ya. Yang kedua, yang banyak itu hal mufrad tadi kata sifat. Adalah mufrad bukan jumlah. Al hal wasfun kata sifat. Kalau ada bukan sifat tadi ya kelainan. Jadi sama ada mubtada isim ma'rifat nakirah boleh kalau bla 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 kan gitu. Yang kedua ini hal jumlah. Hal jumlah itu punya syarat hampir sama dengan khobar. Syaratnya satu, ini jumlahnya harus jumlah khobariyah. Maksudnya jumlah khobariyah kalimatnya kalimat berita, bukan jumlah insya'iyah. Nggak ada fi'il amar menjadi hal, harus kalimat berita, jumlah fi'liyah, kalamnya kalam khobar. Yang kedua, dia itu ayyakuna ghairu musaddarin bi alamatil istiqbal. Jadi hal kalau jumlah itu tidak boleh diawali dengan huruf istiqbal. Huruf istiqbal apa? Sin, saufa. Itu huruf istiqbal. Atau ada annya. An itu kan harfu nasbin wa masdarin. Dulu ada wastiqbalin. Tidak boleh ada huruf istiqbal. Kemudian yang berikutnya itu aintas tamila la robit. Ada robit yang menghubungkan ada antara hal dan sahibul hal. Ini yang mau saya terangkan. Jadi robitnya itu kalau hal itu beda dengan yang lain. Kalau khobar naat itu robitnya biasanya yang banyak berupa dhamir. Contohnya zaba aliyun yadzabu ilasu. Aliyun mubtada, yadzabu khobar, harus ada dhamir yang kembali kepada aliyun.
Ini robitnya itu harus berbentuk domir yang kembali kepada ahli. Itu kalau jumlah ya. Ra'aitu rajulan yaqra'ul Qur'an. Ra'aitu rajulan, saya melihat orang yang yaqra'u itu jika jumlah fi'liyah yang kembali kepada domir, kembali kepada rajulan. Kalau jumlah macam itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ismnya juga macam itu. Hada rajulun abuhu maridun. Ini seorang laki-laki yang abu maridun, yang ibunya sedang sakit. Abu maridun berbentuk ada domir. Ini kalau pada jumlah-jumlah yang menjadi khobar. Untuk jadi hal itu robitnya bisa berupa wawu, bisa berupa domir, bisa berupa wawu dan domir. Nah, agak susah ya. Jadi bisa berupa wawu, jadi bisa berupa domir, bisa berupa wawu dan domir. Ya, ini. Nah, ini contohnya yang berbentuk wawu. Zahabtu ila suq wasyamsu tali'atun. Zahabtu ila suq wasyamsu, sedangkan matahari itu tali'atun. Ini robitnya wawu. Karena dia ada domir yang menggabungkan, jadi penghubungnya antara hal dan sahibul hal adalah wawu. Zahabtu, sahibul halnya tu ila suq atau ilal jami'ah, wasyamsu tali'atun. Wasyamsunya itu wawunya jadi robitnya. Wasyamsu tali'atun jumlah ismiyah menjadi hal, karena jatuh pada kata tu itu isim ma'rifah. Nah, ini jadi dia itu terus dhabtu ilal jami'ah, amilnya fi'il ya, syamsu tali'atun. Apa nih ya? Dhabtu ila suq wasyamsu tali'atun. Wasyamsu, dhabtu, tunya itu menjadi fa'il ya. Kemudian berikutnya ada robitnya itu berupa domir. Di waja'u ja'u aba'akum isya'an yabkun. Waja'u, mereka datang, aba'akum pada ayahnya mereka, isya'an pada waktu malam, yabkun, menangis. Ini robitnya itu berupa wawu domir yabkun yang ada pada wawu ini ya, yabkun. Ja'u aba'akum isya'an yabkun. Jadi yabkun itu ada wawu, itu wawu domir. Apa namanya? Jumlahnya itu domirnya berupa isim domir, robitnya hal berupa domir. Jadi ada yang robitnya itu berbentuk wawu dan domir. Contohnya ini hadartu ilal jami'ah, saya hadir ke kampus. Wa ana maridun, sedangkan saya itu sakit. Itu jadi kalau dia wa ana itu domirnya arabinya wawu dengan domir. Jadi kalau dimulai dengan wawu, dimulai dengan domir, hal jumlah ismiyah yang dimulai dengan domir itu biasanya dia ada wawunya. Saya ulangi ya. Jadi ada robiknya itu wawu saja. Dhabtu ilal jami'ah wasyamsu tali'atun. Ada berubahnya domir saja. Waja'u aba'akum isya'an yabkun. Yabkunnya itu jumlahnya itu ada domir karena ada tadi, ja'u aba'akum. Ada yang wawu domir. Dhabtu ilal jami'ah wa ana maridun. Ya, saya kira itu, tolong itu, ini mungkin pertemuan nanti sama buat resum aja, dan nggak tahu nanti kalau habis Ramadan itu masih ada waktu, saya akan menjelaskan tamyiz. Kalau tidak ada ya sudah. Saya kira ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.